Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dari kelas B dengan NIM 22040450106. Saya dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Keterampilan Komunikasi dengan dosen pembimbing Dr. Sulaiman Samad MSI dan Ibu Suciani Latif SPD MPD. Pada video ini saya akan membahas materi mengenai komunikasi daring. Komunikasi berarti melakukan hal tertentu yang berkaitan dengan penggunaan informasi yang seragam agar bisa menyampaikan maksud kepada orang lain secara jelas. Sedangkan daring berarti berada dalam dunia maya atau dunia semu, sehingga komunikasi daring dapat diartikan sebagai sebuah metode hubungan dengan orang lain yang dilakukan melalui dunia maya agar bisa menyampaikan suatu maksud tertentu. Selain itu juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan informasi dari satu orang ke orang lain melalui jaringan internet. Adapun jenis-jenis komunikasi daring, yang pertama, komunikasi daring sinkron. Komunikasi daring sinkron merupakan komunikasi memakai komputer sebagai media yang terjadi dengan bersamaan dan waktu yang nyata. Contohnya, video chat. Video chat yaitu teknologi untuk menjalankan interaksi audio dan video secara real time antara pengguna yang berada di lokasi yang berbeda. Yang kedua, komunikasi asinkron. Komunikasi asinkron yaitu komunikasi memakai perangkat komputer atau perangkat lain yang dijalankan secara tunda. Contohnya, suatu forum, email, rekaman simulasi visual, membaca dan menulis dokumen dalam jaringan melalui www atau World Wide Web. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok dilakukan secara berkelompok atau dalam sebuah grup yang terdapat beberapa individu di dalamnya. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi jenis ini akan diterima langsung oleh anggota kelompok. Contohnya pada grup WhatsApp. Adapun kelebihan komunikasi daring, yang pertama, dapat dilakukan di mana saja. Pengguna dapat melakukan komunikasi daring di mana saja dan kapan saja dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet. Yang kedua, efisiensi waktu. Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan. Pesan komunikasi dapat disampaikan dalam hitungan detik, walaupun kedua pihak yang berkomunikasi saling berjauhan. Yang ketiga, perbaikan sektor pendidikan. Internet telah menciptakan berbagai program komputer untuk digunakan dengan generasi yang berada di berbagai belahan dunia. Informasi penting seperti fakta kesehatan, bisnis, dan lingkungan dengan mudah tersedia dan dapat diakses oleh siapa saja melalui jaringan internet. Yang keempat, meningkatkan intensitas berkomunikasi. Komunikasi daring dapat mendorong orang yang biasanya diam di dunia nyata menjadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. Adapun kelemahan dari komunikasi daring, yang pertama, sulit mengekspresikan emosi. Kekurangan komunikasi daring dalam hal ini terlihat jelas ketika menggunakan komunikasi daring jenis pesan teks. Sering terjadi salah paham antara pengirim dan penerima pesan karena sulit untuk menebak ekspresi yang diterima oleh penerima pesan dan pengirim pesan. Yang kedua, ancaman data privasi tersebar. Ketika ingin melakukan komunikasi daring menggunakan aplikasi tertentu, diperlukan data diri.
Hal ini sebenarnya berbahaya karena jika data-data diri bersifat privasi tersebut tersebar, bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, terlalu banyak informasi yang tidak penting. Dalam komunikasi daring, seringkali informasi yang didapat menjadi terlalu banyak sehingga membuat bingung si penerima. Yang keempat, menyipta komunikasi. Melaksanakan komunikasi daring tidak pada tempat dan waktu yang tepat dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain, bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Yang kelima, pemalsuan identitas. Dikarenakan dalam komunikasi daring tidak memungkinkan untuk melihat atau bertemu satu sama lain secara personal, sehingga tidak jarang hal ini dimanfaatkan para oknum yang mengarah pada tindak kejahatan.